Om Swastiastu. Pemirsa, Anda menyaksikan Seputar Bali Malam. Bersama saya Pak Jayantika, inilah Seputar Bali Malam dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, Gubernur Koster terjunkan 12.942 mahasiswa bangun desa di Bali. Sementara itu pemirsa, pembangunan Bali harus berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Epa Jayantika, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, pemerintah Provinsi Bali meluncurkan program pengabdian masyarakat Desa Kerti Bali Sejahtera di panggung terbuka Arda Chandra Taman Budaya Provinsi Bali, Rabu malam 15 Juli 2026. Program yang melibatkan hampir 13.000 mahasiswa dari 39 perguruan tinggi di Bali diharapkan menjadi gerakan nyata untuk mempercepat pembangunan berbasis desa sekaligus sebagai implementasi visi Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru. Sebanyak 12.942 mahasiswa didampingi 953 dosen pembimbing dari 39 perguruan tinggi secara resmi dilepas Gubernur Bali, Wayan Koster, untuk mengikuti program pengabdian masyarakat Desa Kerti Bali Sejahtera. Program ini merupakan kolaborasi pemerintah Provinsi Bali, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta perguruan tinggi di Bali. Hal ini sebagai implementasi pembangunan berbasis desa dalam mewujudkan visi Nangun Satkerti Loka Bali. Gubernur Bali, Wayan Koster, dalam sambutannya menegaskan pembangunan Bali tidak boleh hanya berpusat di kawasan perkotaan maupun pariwisata, namun desa harus menjadi titik awal pembangunan karena merupakan tempat tumbuh dan lestarinya budaya, alam, serta kehidupan masyarakat Bali. Program ini bukan sekadar agenda seremonial. Ini adalah langkah konkret kita bersama, sebuah jembatan pengabdian untuk membumikan visi pembangunan Bali, Nangun Satkerti Loka Bali, melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru. Kita ingin memastikan bahwa pembangunan Bali tidak hanya berpusat di kota atau di kawasan pariwisata saja, melainkan tumbuh subur dari akar rumputnya, yaitu dari desa. Gubernur juga menyatakan pembangunan daerah tidak hanya dilakukan pemerintah sendiri, sinergi seluruh komponen, mulai dari pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas hingga media. Para mahasiswa diharapkan menjadi mitra pemerintah desa dalam menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat. Gubernur menitipkan 4 pesan utama, yakni menjadi pembelajar yang rendah hati, menjadi pemecah masalah, menjadi inovator yang menghadirkan solusi sederhana, serta menjadi calon pemimpin masa depan yang memiliki integritas dan kepedulian sosial. Program pengabdian ini juga diarahkan mendukung berbagai program prioritas pemerintah Provinsi Bali, diantaranya pengelolaan sampah berbasis sumber, gerakan Bali Bersih Sampah, pengurangan plastik sekali pakai, pelestarian lingkungan, penguatan pertanian organik, pengembangan UMKM desa, pelestarian adat dan budaya Bali, hingga program Satu Keluarga Satu Sarjana. Sementara itu, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyatakan dukungan penuh terhadap program ini. Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Profesor Iketut Atnyana, menilai program Desa Kerti Bali Sejahtera sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam mendorong pengabdian masyarakat yang memberikan dampak nyata, termasuk mendukung pengelolaan sampah berbasis sumber di Bali. Melalui kolaborasi pemerintah dan perguruan tinggi ini, diharapkan lahir berbagai solusi inovatif yang mampu mempercepat pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat pelestarian alam dan budaya Bali. Dan ini saya sudah baca panduan dari pengabdian pemerintah daerah Bali sangat sejalan. Kenapa? Pemerintah pusat sangat peduli terkait dengan sampah,
maka ada 4 wilayah atau 4 kota yang menjadi fokus transformasi sosial untuk penanganan masalah sampah, yaitu Jakarta, Bogor, Bandung, dan Bali. Program pengabdian masyarakat Desa Kerti Bali Sejahtera akan dilaksanakan di desa-desa di seluruh Bali. Pemerintah Provinsi Bali berharap gerakan kolaboratif ini menjadi langkah nyata dalam membangun desa yang maju, mandiri, dan sejahtera, sekaligus mempercepat implementasi berbagai program pembangunan daerah. Winate dan Mastike, Bali TV. Pemirsa, Komisi 3 DPRD Provinsi Bali menggelar rapat kerja bersama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman PUPR Perkim Provinsi Bali pada Rabu 15 Juli 2026. Rapat membahas sejumlah program prioritas, mulai dari peningkatan infrastruktur jalan hingga program bedah rumah bagi masyarakat. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman PUPR Perkim Provinsi Bali memperkirakan dibutuhkan anggaran sekitar 1 triliun rupiah agar seluruh ruas jalan provinsi mencapai kondisi mantap 100%. Dalam rapat tersebut, Komisi 3 DPRD Bali menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan tambahan anggaran pembangunan infrastruktur jalan. Menurut Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Bali, Inyoman Suyase, kebutuhan anggaran perbaikan jalan di Bali sangat besar, sementara kemampuan fiskal pemerintah provinsi masih terbatas. Dari usulan anggaran sekitar 634 miliar rupiah yang diajukan, tidak seluruhnya dapat direalisasikan dalam waktu bersamaan. Meski demikian, Komisi 3 DPRD Bali akan terus mengupayakan penambahan anggaran karena pembangunan jalan dinilai menjadi kebutuhan yang sangat mendasar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antar daerah. Hingga saat ini, tingkat kemantapan jalan provinsi di Bali telah mencapai 81,82% dan diharapkan mencapai kondisi mantap 100% pada tahun 2028. Ya, saya kira kalau perbaikan jalan itu kan pastinya perlu anggaran yang besar ya. Cuman kita pahami juga anggaran di provinsi memang sangat terbatas, sehingga dari usulan tadi itu yang sekitar 634 itu saya kira mungkin itu sudah maksimal. Tapi kita akan terus berjuang supaya anggaran itu bisa ditambah ya, karena menyangkut infrastruktur, hal yang sangat fundamental sekali bagi perekonomian di daerah ya. Dan kebetulan data sampai saat ini kemantapan jalan di provinsi yaitu totalnya 81,82%. Jadi dari 800.000 kilometer sekarang sudah mencapai 81,85%. Yang mantap. Sehingga nanti diharapkanlah 2028 sudah selesai 100% kemantapan jalan di Bali. Rapat kerja tersebut juga membahas kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Karangasem yang masih menjadi perhatian masyarakat. Inyoman Suyase menjelaskan bahwa Komisi 3 banyak menerima aspirasi terkait kerusakan jalan dari masyarakat maupun anggota DPRD asal Karangasem. Aspirasi tersebut telah diteruskan kepada Dinas PUPR serta dikomunikasikan dengan Gubernur Bali agar penanganannya menjadi prioritas. Suyase mengungkapkan telah dialokasikan anggaran sekitar 30 miliar rupiah yang bersumber dari pemerintah pusat. Kondisi jalan yang ada di Karangasem, terutama yang di daerah Pan itu sangat rusak parah ya. Kami sudah berjuang, kami sudah menyampaikan usulan-usulan, terutama dengan Pak Gubernur juga sudah, dengan Pak Kadis juga sudah, sehingga sementara tahun ini mudah-mudahan tidak ada perubahan lagi, jalan yang ada di Pan Kepatan itu bisa diatensi, diperbaiki dengan anggaran tadi disampaikan kurang lebih 30 miliar dari IJD ya, dari anggaran pusat. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, termasuk ini Pak Presiden Prabowo Subianto sudah menaruh perhatian besar kepada persoalan sampah, persoalan jalan yang ada di Bali, sehingga itu keluarlah anggaran untuk di jalan tersebut. Yana, Bali TV. Sementara itu pemirsa, pemerintah Provinsi Bali mulai menyusun regulasi penataan industri babi sebagai upaya memperkuat tata kelola peternakan yang berkelanjutan. Regulasi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas produk, melindungi peternak, sekaligus menjaga lingkungan dan mendukung sektor pariwisata. Pemerintah Provinsi Bali melalui Satpol PP Provinsi Bali mengawali penyusunan regulasi penataan industri babi dengan menggelar diskusi melibatkan organisasi perangkat daerah, akademis, asosiasi peternak hingga
pelaku usaha untuk menghimpun masukan mengenai pemetaan risiko rantai pasok kesejahteraan hewan, pengelolaan limbah, kualitas daging, serta perlindungan peternak. Kepala Satpol PP Provinsi Bali, Deworai Darmadi, mengatakan regulasi ini diperlukan karena Bali memiliki potensi besar sebagai daerah penghasil sekaligus konsumen daging babi. Penataan industri harus mampu menjaga kualitas produk, kesehatan masyarakat, kesejahteraan hewan, dan kelestarian lingkungan secara seimbang. Nah, berangkat dari limbah awalnya, Satpol PP dapat laporan dari Dumas dari masyarakat tentang pengolahan limbah yang tidak kompeten sehingga dapat berdampak kepada lingkungan. Nah, kami kembangkan tidak hanya sekedar limbah, tetapi bagaimana proses pembibitannya, pemeliharaannya sampai kepada eliminasinya. Karena itu sangat berpengaruh terhadap kualitas daging yang dihasilkan nanti. Nah, terus berangkat dari sana baru ke limbahnya. Di ketentuan kementerian kan tidak ada mengatur babi itu bahwa babi itu halal kan. Nah, tapi kita punya Undang-Undang 15 tahun 2023 tentang Provinsi Bali, bagaimana penguatan kearifan lokal itu ya, diberikan ruang. Ya, berangkat dari sana kita dorong babi ini menjadi istilahnya gentan kalau Balinya kan bersertifikasi, berstandar. Usai diskusi, pemerintah akan kembali mengundang peternak dan pelaku usaha untuk menyempurnakan kajian sebelum rancangan regulasi disampaikan kepada Gubernur Bali. Satpol PP menegaskan fokus pembahasannya berada pada aspek pengelolaan limbah peternakan. Sementara urusan kesehatan dan budidaya ternak tetap menjadi kewenangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Regulasi yang disiapkan juga diarahkan mengatur perlindungan peternak, standar kualitas produk, tata kelola pasar hingga pembangunan rumah potong hewan khusus babi yang memenuhi standar higienitas. Bahkan pengelolaannya diusulkan dapat melibatkan Baga Utsau Pedruen Desa Adat atau BUPDA. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Praktisi Industri Babi Nusantara, Wayan Wiryawan, menilai penataan industri babi menjadi kebutuhan mendesak agar perkembangan peternakan berjalan selaras dengan pariwisata Bali. Menurutnya, pengelolaan limbah yang baik akan mencegah konflik dengan sektor pariwisata dan menjaga citra Bali sebagai destinasi dunia. Nah, khususnya peternakan babi, bagaimana ke depannya ini mesti harus ditata. Jangan sampai terjadi ada gesekan sosial antara pelaku usaha di sektor pariwisata yang tentunya sangat membutuhkan adanya kenyamanan lingkungan, adanya kebersihan, tidak ada lalat, ya kan, yang dihasilkan oleh pengelolaan peternakan yang kurang memadai, kan begitu. Wayan Wiryawan juga mendorong Bali membangun ekosistem industri babi yang terintegrasi, mulai dari regulasi, peternakan, pengolahan limbah, hingga pemasaran. Ia optimistis dengan dukungan regulasi dan infrastruktur yang memadai, target menjadikan Bali sebagai produsen babi terbesar di Indonesia pada 2028 hingga 2030 dapat terwujud. Winata, Bali TV. Pemirsa, pembangunan Bali harus berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat. Kami segera kembali dengan laporannya. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru, hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luwak white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada.
Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Pemirsa, di tengah pesatnya modernisasi dan pertumbuhan sektor pariwisata, kebutuhan akan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat dinilai semakin mendesak. Bali saat ini berada pada titik penting dalam menentukan arah pembangunannya di masa depan. Pendiri Bali Nexus, Ronaldo Orlovsky, mengatakan pertumbuhan yang tidak terkendali berpotensi mengancam keberlanjutan pulau yang selama ini dikenal memiliki kekayaan alam, budaya, dan tradisi yang kuat. Ronaldo menilai, pembangunan tidak hanya harus mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan keseimbangan antara kebutuhan investasi, kelestarian lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat lokal. Ia mengajak pemerintah, pelaku usaha, dan investor untuk mengubah pendekatan pembangunan dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan. Menurut Ronaldo, pembangunan infrastruktur ke depan perlu dirancang lebih ramah lingkungan, memperhatikan daya dukung wilayah, serta melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dapat berjalan seiring dengan pelestarian alam dan budaya Bali. Ia juga menegaskan bahwa investasi yang berkualitas adalah investasi yang mampu menciptakan nilai jangka panjang, membuka lapangan kerja, serta memberikan dampak positif bagi komunitas lokal. Like development without planning, it can be a disaster. We have, and like I'm not against development. I think like this is part of the human evolution. However, there are many ways to integrate community sustainability, and I believe that the island, Bali's island, is for its people, and we need to create developments in the island which integrate and bring like more quality of life for the local community as well, not only for the tourists. Ronaldo berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menjadikan keberlanjutan sebagai fondasi utama dalam setiap proyek pembangunan, sehingga Bali tetap menjadi destinasi pariwisata kelas dunia tanpa kehilangan jati diri dan warisan budayanya. Ari Wiratmaja, Bali TV. Pemirsa, tingkatkan kunjungan ke kawasan dan Nusa Dua Badung, Bali menjadi salah satu tujuan pelaku pariwisata dengan upaya mengembangkan kesediaan akomodasi wisata yang berkunjung ke kawasan tersebut. Bukan saja kunjungan dari wisatawan internasional, tetapi kunjungan wisatawan domestik atau lokal menjadi pangsa pasar yang menjanjikan. Dari data, tingkat kunjungan wisatawan ke kawasan Nusa Dua pada tahun 2025 mencapai 3,8 juta kunjungan, di mana meningkat 18,5% dari 3,2 juta pada tahun sebelumnya. Rata-rata tingkat hunian hotel berada di angka 76,93%, meskipun pada awal tahun sempat mengalami tantangan efisiensi anggaran pemerintah. Capaian tersebut diraih di tengah penurunan perjalanan dinas dan berbagai aktivitas seperti meeting, insentif, Convention and Exhibition (MICE) pada awal tahun. Hal itu tidak terlepas dari meningkatnya aktivitas pariwisata serta penyelenggaraan berbagai event berskala nasional maupun internasional. Selain itu, kegiatan tersebut berkontribusi dalam menjaga pergerakan wisatawan
sekaligus mempertahankan kepercayaan pelaku industri pariwisata. Selain akomodasi menginap serta aktivitas lainnya, wisatawan juga disiapkan dengan akomodasi berbelanja, salah satunya Bali Collection yang menjadi satu pusat perbelanjaan di kawasan Nusa Dua yang terus diperkuat perannya dalam menjaga destinasi hidup dan budaya di Nusa Dua setelah melewati tantangan yang dihadapi industri pariwisata di Bali selama pandemi, kembali menjadi destinasi yang aktif dan dinamis di kawasan Nusa Dua dengan mengembangkan areal Blok C yang khusus menjangkau pengunjung wisatawan domestik dan UMKM lokal, di mana selama ini berfokus pada kunjungan wisatawan internasional. Blok C yang tadinya kita tutup, terpaksa kita akan buka, of course dengan konsepnya yang lebih bagus. Kalau kita buka begini aja sama aja bohong. Jadi ya seperti saya bilang tadi, unsur alamnya, gardennya akan lebih bagus, sehingga tuh kayak orang mau ke Bali mau healing pasti nyari bukan tempat yang kayak mau makan di mall, pasti dia nyari tempat yang banyak pohonnya, kayak ada suara-suara burungnya, natural gitu kan. Diharapkan wisatawan domestik dapat lebih tercover dalam menikmati keindahan berwisata di kawasan Nusa Dua. Raiswantara, Bali TV. Pemirsa, Wamen Duk Bangga Isyana Bagusoka menegaskan dukungan nyata bagi generasi muda menjadi fokus kependudukan dunia tahun 2026 bersama UNFPA. Isyana menyebut generasi muda membutuhkan ekosistem yang memungkinkan mereka merencanakan keluarga secara bertanggung jawab dan berkelanjutan di Indonesia. Wamenduk Bangga Isyana Bagusoka menegaskan dukungan nyata bagi generasi muda menjadi fokus Hari Kependudukan Dunia 2026 dengan penekanan pada ekosistem yang memungkinkan perencanaan keluarga berkelanjutan. Pemerintah memperkuat akses pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial melalui peta jalan pembangunan kependudukan untuk mendukung generasi muda membangun keluarga. Survei demografik Pucur menunjukkan mayoritas generasi muda ingin berkeluarga namun menghadapi kendala ekonomi, pekerjaan, dan akses perumahan yang memerlukan kebijakan lintas sektor. Kolaborasi pemerintah dan UNFPA mendorong kebijakan inklusif agar generasi muda mampu merencanakan masa depan keluarga secara berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Tema tersebut mengajak kita melihat generasi muda bukan hanya sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi sebagai mitra utama dalam menentukan arah pembangunan itu sendiri. Mereka memiliki harapan, aspirasi, kreativitas, dan potensi yang harus kita dukung melalui kebijakan yang berpihak dan lingkungan yang memungkinkan mereka untuk berkembang secara optimal. Tema ini mengajak kita untuk melihat lebih dalam realitas yang dihadapi oleh generasi muda. Di berbagai negara termasuk Indonesia, kita melihat kecenderungan semakin banyak anak muda yang menunda, bahkan tidak lagi memandang kehidupan berkeluarga sebagai pilihan yang mudah diwujudkan. Fenomena ini tidak dapat disederhanakan sebagai persoalan preferensi pribadi semata, karena dibaliknya terdapat berbagai hambatan sistemik yang mempengaruhi kemampuan mereka dalam merencanakan masa depan. Bagi sebagian besar anak muda Indonesia, membangun keluarga tetap menjadi bagian dari cita-cita hidup. Namun mereka juga dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari ketidakpastian ekonomi, akses terhadap pekerjaan yang layak, tingginya biaya pendidikan dan perumahan, kebutuhan akan layanan kesehatan yang berkualitas, hingga tantangan menjaga keseimbangan antara kehidupan keluarga dan karir. Peringatan Hari Kependudukan Dunia 2026 menjadi momentum kolaborasi global dalam memperkuat dukungan terhadap generasi muda di berbagai negara. Pemerintah bersama UNFPA mendorong kebijakan inklusif agar generasi muda mampu merencanakan masa depan keluarga secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Julius Suhata dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi Sekolah Ramah Anak dimulai dari budaya aman dan nyaman.
Kenal Veronica kok. Es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru. Hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luwak white coffee kok. Satukan Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Semangat mengkuli kota Paris adot ngibur tu sing ngelah pipes. Pemirsa, menciptakan budaya sekolah yang aman dan nyaman menjadi indikator sebagai role model dalam mewujudkan lingkungan belajar yang ramah anak. Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Kota Denpasar I Gusti Ngurah Edi Mulya saat peninjauan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMP Denpasar. Sekretaris Daerah Kota Denpasar I Gusti Ngurah Edi Mulya saat meninjau sekaligus menjadi narasumber pada kegiatan MPLS di SMP PGRI 2 Denpasar, di mana sekolah ini terpilih menjadi salah satu role model dalam menciptakan budaya sekolah yang aman dan nyaman. Edi Mulya menegaskan, sebagai Ketua Pokja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, sangat mengapresiasi pelaksanaan MPLS yang dinilai berlangsung ramah anak, tidak ada kekerasan fisik maupun praktik perpeloncoan di sekolah. Ia membekali siswa baru dengan 3 kata kunci, yakni belajar, tersenyum bahagia, dan tepuk tangan, serta mengajak peserta didik menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Supaya budaya sekolah aman nyaman tidak bisa ditawar-tawar lagi dan ciptakan sekolah ini menjadi taman bagi anak-anak kita. Grisda atau SMP PGRI 2 Denpasar, saya memiliki keyakinan adalah memang layak menjadi sekolah percontohan bagi penciptaan budaya sekolah aman dan nyaman. Sementara itu, Kepala SMP PGRI 2 Denpasar, Ayu Sri Wahyuni mengatakan, tahun ini sekolah mengusung tema MPLS bergema, akronim dari bermakna, ramah, gembira, dan meriah. Kegiatan ini diikuti 338 siswa baru dengan dukungan penuh guru, staf, dan pengurus OSIS. Terkait dengan MPLS Ramah, di sini juga ditekankan bagaimana anak tersebut melaksanakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, kemudian menjadi anak yang berkarakter terkait dengan dimensi profil lulusan sekarang, menjadi anak-anak yang kreatif, mandiri, dan bisa berkolaborasi. Selain penguatan karakter, para siswa juga diperkenalkan pada budaya belajar, tata tertib, serta lingkungan sekolah. Kehadiran Sekda Kota Denpasar sebagai pemateri diharapkan semakin memperkuat komitmen SMP PGRI 2 Denpasar dalam mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan ramah anak. Winato, Bali TV. Pemirsa, nama SMK PGRI 5 Denpasar sejak awal pekan ini viral karena 2 hal. Pertama, karena sekolah ini tercatat sebagai SMK swasta terbanyak di Bali menerima siswa baru, yakni 894 orang. Kedua, akibat sejumlah siswa mengunggah fotonya di Twibbon masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di SMK PGRI 5 Denpasar. Dari hasil pengamatan wartawan Kamis 16 Juli 2026, semua program MPLS yang bertema MPLS Ramah berjalan lancar sesuai juknis. Para siswa tampak penuh semangat dan riang gembira mengikuti MPLS di bawah bimbingan guru, dibantu pengurus OSIS karena setiap jeda program
diisi dengan aksi menyanyi bersama dan pemutaran video. Bahkan anak-anak peserta MPLS tampak dengan senang hati menikmati makan siang yang mereka bawa dari rumah. Bendara OSIS SMK PGRI 5 Denpasar, Niputu Artika Devi didampingi rekannya, Ida Ayu Mademir Hartawan mengungkapkan rasa syukur kepada semua peserta MPLS hadir 100% hingga hari keempat. Hal ini berkat bimbingan Dewan Guru dibantu pengurus OSIS sehingga peserta menjalankan MPLS penuh disiplin. Soal ada keluhan sejumlah netizen tentang cara berpakaian yang diunggah di Twibbon, Artika Devi dan Ida Ayu Mira Hartawan mengaku adik kelasnya tak terpengaruh dengan hal tersebut. Mereka telah mendapatkan pendampingan dari para guru dan mereka tetap datang ke sekolah mengikuti MPLS sampai saat ini. Kami dari perwakilan OSIS yang membantu berjalan acara MPLS sampai hari ini itu bisa kita bilang bahwa MPLS tahun ini itu berjalan dengan lancar karena tema dari MPLS tahun ini adalah MPLS Ramah. Kepala SMK PGRI 5 Denpasar, Nuning Kurniawati, juga mengatakan bahwa MPLS di sekolah yang dipimpinnya berjalan aman dan lancar. Peserta menjalankan program MPLS penuh semangat dan disiplin, termasuk saat jam makan bersama. Soal gaya mereka tampil di Twibbon, Nuning Kurniawati yang baru menjabat Kasek sejak 5 Juli lalu sudah melaporkan kronologisnya kepada Disdikpora Bali. Bahkan tim PGRI Bali dipimpin ketuanya IGN Edi Mulya dan Ketua YPLP PGRI Kota Denpasar, Nenggah Madiat Nyana, juga sudah datang langsung ke sekolah melihat kondisi sebenarnya bahwa MPLS berjalan lancar. Ia kini fokus pada upaya peningkatan mutu pendidikan guna menyiapkan masa depan siswa SMK PGRI 5 Denpasar yang berkualitas. Semua siswa yang juga anak bangsa harus diselamatkan dan disiapkan menjadi SDM Bali bermutu di SMK. Untuk itu, ia sepakat untuk memahami bersama bahwa lulusan SMP menuju SLTA dipastikan mengalami pertumbuhan dan perkembangan, namun harus ditambah bermedia sosial yang baik. Mereka sedang menunjukkan ekspresi dari tumbuh kembangnya dari seorang anak Kintan. Apa yang Ibu lakukan selama ini? Yang saya lakukan selama ini memberikan informasi tata cara menggunakan sosial media dengan baik. Saya informasikan sebelumnya bagaimana tata tertibnya. Itu sudah saya jelaskan sebelum dilakukan MPLS ini. Ketua Badan Pengelola Harian BPH DRA Niketut Nuka mengakui tantangan memiliki jumlah siswa yang banyak harus disikapi dengan positif dengan cara meningkatkan kualitas guru, PBM, dan Sarpras. Terus melakukan rekrutmen guru produktif, meningkatkan kompetensi guru lewat workshop dan melakukan peremajaan Sarpras. Penguatan segala hal ini diakuinya yang membuat lulusannya tak sampai menganggur dan menjadi rebutan pengusaha pariwisata di Bali. Swece, Bali TV. Pemirsa, Puskesmas Ramah Ibu dan Anak Pria berlokasi di Jalan Gunung Agung dan Pasar Barat ditargetkan mulai beroperasi pada September 2026. Target tersebut mengalami penundaan dari rencana awal pada Februari 2026 akibat masih adanya kendala administrasi dalam sistem informasi pemerintahan daerah. Wakil Wali Kota Denpasar, Ikadek Agus Aryawibawa, menyampaikan hingga saat ini belum tersedia nomenklatur dalam SIPD yang menjadi dasar penganggaran pelayanan jasa bagi puskesmas rawat inap tersebut. Akibatnya, pemerintah belum dapat mengoperasikan layanan kesehatan tersebut demi menghindari persoalan administrasi maupun hukum di kemudian hari. Menurut Aryawibawa, pemerintah Kota Denpasar memilih menuntaskan seluruh proses administrasi terlebih dahulu agar operasional puskesmas berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan secara optimal tanpa menimbulkan kendala dalam pengelolaan anggaran. Apabila seluruh proses administrasi telah rampung, operasional Puskesmas Ramah Ibu dan Anak ditargetkan mulai pada September 2026 bersamaan dengan pelaksanaan APBD perubahan. Puskesmas ini targetnya bulan sekarang Juli ya, Agustus September kayaknya, bulan-bulan masuk di bulan perubahan. Ada hal yang di sistem
SIPD kita itu belum termasuk cantulan nomenklatur kaitan dengan pelayanan jasa yang akan dilakukan oleh puskesmas rumah ini. Ini kendalanya. Artinya kalau kita paksa beroperasi, saat nomenklaturnya belum ada restribusi, cantolan restribusi yang pasti akan pungut restribusi kan di sini. Nah itu nanti saat itu terjadi, itu akan menjadikan temuan. Oleh karena itu kita mundur sedikit, menyiapkan nomenklatur cantolan di mata anggarannya. Kemudian di perubahan ini kita akan mulai operasi. Kehadiran fasilitas kesehatan ini diharapkan dapat memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak di Kota Denpasar. Yana, Bali TV. Pemirsa, warga negara Australia tewas di ruang detensi imigrasi akibat bunuh diri. Kami segera kembali dengan informasinya. Kenal Veronica kok Es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru. Hitam pekan bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luar white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna, kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Pemirsa, warga negara Australia berinisial CJMH yang tewas saat ditahan kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai, Jimbaran. Berdasarkan penyelidikan pihak kepolisian dan hasil autopsi, diduga korban akibat bunuh diri. Hal itu disampaikan Kapolresta Denpasar Kombes Leonardo David Simatupang di Polresta Denpasar pada 16 Juli 2026. Menurut Kombes Leonardo David Simatupang, korban CJMH melakukan percobaan bunuh diri ketika didetensi atau ditahan sementara di kantor imigrasi Ngurah Rai. Hal itu diketahui berdasarkan penyelidikan kamera CCTV yang terlihat gerak-gerik korban ada di dalam ruang detensi. Korban sempat mondar-mandir di dalam ruangan sebelum akhirnya masuk ke kamar mandi. Di tempat itu, korban diduga mengikatkan handuk yang didapat dari ruang detensi ke keran air yang ada di kamar mandi untuk mengakhiri hidupnya. Berdasarkan hasil olah TKP, pemeriksaan saksi dan rekaman CCTV, korban diduga mengakhiri hidupnya dengan cara mengikatkan leher menggunakan handuk di dalam kamar mandi, ruang detensi. Hal ini diperkuat dengan hasil otopsi. Awalnya, petugas di kantor imigrasi sempat mencurigai korban yang dilihat tidak bergerak di dalam kamar mandi. Korban dalam keadaan terkapar dan petugas langsung mengecek kesadarannya serta masih hidup.
korban langsung dilarikan ke RS Bali Jimbaran sekitar pukul 17.30 WITA, namun dinyatakan telah meninggal dunia oleh pihak rumah sakit. Selanjutnya, jenazah langsung dibawa ke RSUP Profesor Ngurah Denpasar untuk diautopsi. Penyebab kematian yang bisa dipertimbangkan itu adalah adanya penekanan pada leher yang menyebabkan perdarahan di bawah kaput tuna otak dan mati lemas yang dipicu kematiannya oleh kelainan jantungnya. Sementara itu, korban menjalani proses detensi atau penahanan keimigrasian di kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai mulai Jumat 10 Juli 2026 malam karena melanggar ketentuan izin tinggal overstay dan akan dideportasi. Dugaan penyalahgunaan izin tinggal oleh CJMH sebelumnya diterima kantor imigrasi Ngurah Rai pada akhir Maret 2026. Yang bersangkutan datang ke kantor imigrasi untuk dilaksanakan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa yang bersangkutan ikut melaksanakan operasional mengelola HRB tanpa izin tinggal yang sesuai. Lalu kemudian pada saat itu yang bersangkutan juga telah overstay. Rai Suwantara, Bali TV. Pemirsa, sebanyak 1.585 calon prajurit Tamtama Infanteri TNI Angkatan Darat Gelombang 2 tahun anggaran 2026 resmi memulai pendidikan di Secata Rindam 9 Udayana, Singaraja. Pendidikan ini menjadi tahapan awal pembentukan prajurit yang profesional, disiplin dan siap mengemban tugas negara. Upacara pembukaan pendidikan digelar di lapangan hitam Chandra di Muka Secata Rindam 9 Udayana tadi pagi. Bertindak sebagai inspektur upacara dan Rindam 9 Udayana Brigjen TNI Anwar yang membacakan amanat Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Pek Budiakto. Di lembaga pendidikan, kalian akan ditempa secara fisik, mental, moral, intelektual, serta jiwa kejuangan agar mampu merubah sikap dari warga sipil menjadi prajurit TNI Angkatan Darat yang tangguh, profesional, disiplin. Pada hari ini, Kamis tanggal 16 Juli 2026, pukul 08.08 waktu Indonesia Tengah, pendidikan pertama Tamtama Infanteri TNI Angkatan Darat Gelombang 2 tahun anggaran 2026 saya nyatakan dengan resmi dibuka. Dalam amanatnya, Pangdam menegaskan para siswa merupakan putra-putra terbaik bangsa yang berhasil lolos seleksi ketat. Selama pendidikan, mereka diminta memegang teguh Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI, serta menghindari segala bentuk pelanggaran disiplin. Selain bentuk kemampuan tempur, pendidikan juga diarahkan untuk membangun karakter, tanggung jawab, jiwa korsa, serta semangat pantang menyerah sebagai bekal menjadi prajurit infanteri yang siap bertugas menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upacara pembukaan pendidikan ini turut dihadiri jajaran Kodam 9 Udayana, unsur Forkopimda Kabupaten Buleleng, serta perwakilan instansi terkait. Sebanyak 1.585 calon prajurit selanjutnya akan mengikuti seluruh tahapan pendidikan dasar kemiliteran di Secata Rindam 9 Udayana. Yasri Yuli, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan pengangkutan sampah dari TPS Kreneng ke TPA Suwung berjalan lancar. Ngepat juga ya, 4 tumpang alit-alit iki papat ngangen sampian busung medulang lindung wasani nganggo bayu kan ora ketikal pop
langsung personelipun ke 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan, kita memanggil Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras bagi pelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Pemirsa, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK Kota Denpasar terus mengoptimalkan sistem pemilahan sampah berbasis sumber. Salah satu titik fokusnya berada di tempat pembuangan sampah sementara atau TPS Kreneng. Menjadi salah satu jantung pengelolaan limbah di Kota Denpasar, TPS Kreneng kini menerapkan jadwal ketat demi mengurangi beban pembuangan akhir. Setiap hari kecuali hari Rabu, TPS Kreneng menerima setoran sampah dari beberapa kelurahan yang diangkut menggunakan armada motor Cikar atau Mochi. Uniknya, sampah yang masuk wajib menati jadwal. Hari Senin dan Kamis khusus untuk sampah organik, sementara hari berikutnya dialokasikan untuk sampah anorganik. Menurut Ibu Stingurah, pengawas TPS Kreneng DLHK Denpasar, untuk proses pengangkutan ke TPA Sung selama ini masih berjalan lancar. Dalam sehari, pihaknya mengangkut 3 hingga 5 truk sampah. Rinciannya, untuk truk jenis Ranger bisa sampai 3 kali pengangkutan, dan truk berukuran sedang milik DLHK sekitar 4 hingga 5 kali pengangkutan. Itu di daerah Sumber Tekau. Termasuk pasar? Pasar ada. Pasar ada yang yang di luar pasar dibuang sini. Untuk proses pembuangannya ke TPA Sung seperti apa, Pak? Tergantung di sana. Okay. Kalau di sana macet, Muci diam tunggu sini. Kalau udah balik, sampah lagi naik. Okay. Tergantung di sana, di TPA Sung. Kalau truknya lagi nyampe, ya kita nunggu Mucinya. Kalau di sana udah balik, truk kosong, lagi naik angkut. Tapi selama ini seperti apa, Pak? Lancar? Lancar aja. Lancar aja, Pak. Karena udah dijadwalkan. Setiap hari apa biasanya, Pak, kalau di sini buang sampah ke sana? Setiap hari ataukah ada jadwal tertentu? Setiap hari. Setiap hari. Hari Libur. Oke. Hari Rabu aja libur. Oke. Ya. Pak, ada pembatasan nggak di TPA Sung? Kalau di sana kurang tahu ya. Belum. Udah selama ini kan biasa ada pengumuman pembatasan apa gitu, nggak ada. Normal seperti biasa. Normal biasa. Ya, Dengan skema pengangkutan rutin tersebut, estimasi total volume sampah yang berhasil dievakuasi dari TPS Kreneng menuju TPA Sung mencapai puluhan kubik perharinya. Penerapan jadwal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Denpasar untuk memilah sampah sejak dari rumah demi Bali yang lebih bersih dan hijau. Ari Wiratmaja, Bali TV. Pemirsa, pengurus Sukaduka Hindu Dharma Banjar Bogor menggelar kegiatan Matur Piuning Samut Pejawali ke-21 Parhyangan Agung Jagatkarta Gunung Salak Bogor yang dipimpin oleh Pinandita Pura setempat. Kegiatan sakral upacara Matur Piuning dimaksudkan guna memohon doa restu kehadapan Tuhan Yang Maha Esa agar rangkaian Pejawali berjalan khidmat, lancar, dan sukses.
Pinandite, Sarati Banten, serta umat Hindu Sukaduka Banjar Bogor menggelar kegiatan upacara sakral Matur Piuning sambut Pujawali ke-21 Parahyangan Agung Jagatkarta yang jatuh di tanggal 27 Agustus 2026. Ketua Panitia Pujawali ke-21 Parahyangan Agung Jagatkarta Gunung Salak Bogor Putu Wardana mengatakan upacara Matur Piuning atau Mepiuning adalah ritual umat Hindu untuk memohon izin, doa restu, dan keselamatan kepada Ida Sang Hyang Widi-Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa dan para leluhur sebelum memulai rangkaian kegiatan Pujawali agar terhindar dari rintangan dan berjalan sukses. Dalam rangka menyambut Pujawali Parahyangan Agung Jagatkarta, panitia dan pengurus Banjar Sukaduka Hindu Dharma Bogor mengadakan acara Matur Piuning. Jadi itu tahap pertanda bahwa rangkaian prosesi Pujawali ke-21 Parahyangan Jagatkarta dimulai. Jadi semacam konsolidasi pertama secara ritual dari para panitia, anggota panitia dan pengurus yayasan di Taman Sari serta pengurus Banjar Bogor, di mana acara Matur Piuning ini dihadirkan oleh Mangku Gede Wayang Sudarse sebagai koordinator Pinandite di PAJK dan juga dihadiri oleh Ketua Pansana Hindu Dharma Jawa Barat. Rehabilitasi beberapa pelinggi dan center itu yang membuat di luar kebiasaan, jadi agak dimundurkan menjadi ke tanggal 23 Agustus sebelum kita melakukan puncak Pujawali pada tanggal 27 Agustus 2026. Yang kira itu nanti begitu mulai tanggal 23 Nuasin Karya dan Nategang Karya itu akan intensif dilakukan ngayah-ngayah yang rangkaian atau tahapan menjelang Pujawali diantaranya yakni 23 Agustus rangkaian Nuasin Karya Netekan Pujawali Melaspas Bangunan Rehab Linggih, 26 Agustus 2026 kegiatan Santi Puja serta Puncak Karya Pujawali jatuh di tanggal 27 Agustus 2026. Panitia sareng sami termasuk yang juga hadir pada saat rapat itu. Kemudian sudah juga dilaksanakan rapat pleno yang dilaksanakan di Wantilan Parahyangan Agung Jagatkarta. Nah, dari pelaksanaan rapat tahap itu yang mengharap kepada Bapak Ketua Panitia sama Sekretaris memulai menyempurnakan tahapan kegiatan. Kita berharap semua tahapan kegiatan itu berjalan lancar. Dumugi Labda Karyo, di mana kita mulai aturan piuning pada pagi hari ini. Tadi pagi sampun bisik-bisik Bapak Ketua Panitia. Punio yang sampun terkumpul sekian Pak. Jadi agak tenang yang begitu beliau menyampaikan. Yang juga laporan, yang juga belum aturan punio, kira-kira masih ada waktu, kita cari link-link lagi. Dari Bogor, Jawa Barat, Juli Swata dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali.
Seputar Bali bersama Minya Apun Ganapati, Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Epa Jayantika pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.